mungkin keresahan itu ya jauh ya dari keluarga dia. Kemudian juga ya mungkin kata-kata segambang itu kan seram juga ya. Ya psikologis lah. Kemudian kan kalau kita tengok kan perkara Amar ini kan ya kan belum bisa dibuktikan kan, belum ada keputusan. Harusnya kan itu memang sesuai dengan aturan KUHP ya, KUHP. Itu kan artinya belum bisa orang dihukum sebelum ada keputusan yang membuktikan dengan keputusan hakim bahwa dia melakukan yang diberikan sanksi ke dia sekarang. Kan Amar disanksi karena melakukan dugaan itu kan. Harusnya ini kan proses ini harusnya kan belum bisa. Amar ini kalau kita lihat di Permen kan, dalam Permen 18 ya tentang Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 22 juga tentang pemasyarakatan kan harusnya belum bisa karena kan harus ada asesmen dulu, harus ada sidang TPP kalau nggak salah ya. Jadi harusnya itu kan harus dulu dilakukan. Ini kan Amar begitu perkaranya heboh di media, tiba-tiba langsung ada pemberangkatan, sedangkan kita PH aja nggak tahu, keluarga yang nggak tahu. Nah, mudah-mudahan kesalahan ini juga ya kita minta jangan dilakukan lagi lah oleh pihak Dirjen. Jadi ayolah, negara ini kan negara hukum, sama-sama kita hormati aja hukum. Apalagi Pak Presiden kan sekarang udah mengatakan, Pak Presiden ya kan, kalau kamu tidak bisa penyidik aparat penegak hukum itu membantu banyak orang, bantu untuk beberapa orang. Kalau tidak bisa juga bantulah satu orang. Kalau tidak juga ya berikanlah keadilan sama orang tersebut. Nah ini mudah-mudahan dipahami oleh Pak Menteri, Pak Dirjen juga dan aparat penegak hukum lainnya. Keyakinannya berapa persen Bang? Amelia karena belum nggak bisa ya. Ya karena kan kita udah jelas kan, wartawan lebih tahu kepada kita. Jadi memang ini tugasnya PH kan ini. Dan kami di dalam rangka menjalankan tugasnya PH, bukan urusan pribadi. Oke? Terakhir, berapa persen Bang artinya Amar ini tidak akan kembali dikirimkan ke MK sendiri? Keyakinan Ya kalau kita kemarin. Ya kalau kita bicara proporsional ya hukum ya sulit lah dipindahkan. Ini kita bicara hukum dulu. Lain kalau bicara kebijakan ya kan, kemudian bicara kekuasaan ya itu kan luar dari konteks hukum kan. Nah, kami nggak bisa bicara itu. Tapi kok kenapa seorang Ahmad Doli sebelum ada keputusan dia mengungkapkan kata-kata itu? Baju sebagai kuasa hukumnya nilainya apa seorang Ahmad Doli mengungkapkan tidak mau diberikan ke agama? Ya kalau itu kan mungkin Amarnya yang bisa menjawab Pak. Karena apa? Karena kalau saya karena itu kan keresahan Amar itu kan keresahan dia kan, bukan keresahan yang kita yang membuat, bukan pengacaranya. Tapi kalau Pak Jun sebagai kuasa hukum membenar atau ini atau tidak bersalah lah seorang Ahmad Doli. Tapi kalau seorang terdakwa itu kan tidak katakan salah atau tidaknya dan dia mengungkapkan itu. Nah, Pak Jun menilai gimana Pak Jun? Ya kalau salah dan benar itu kan hakim yang menilai nanti. Tapi dari fakta persidangan ini, ya kan media udah tahu apa yang terjadi di persidangan. Gak mungkin saya akan menyimpulkan, biarkan aja lah media menyimpulkan sendiri kan gitu. Tapi kekuatan seorang Pak Jun sendiri melihat itu dengan BAP-nya tidak didampingi dengan CCTV yang sekarang ini belum dikeluarkan, itu meyakinkan bahwa Ahmad Doli tidak bersalah. Ya kalau pengacara kan tentu dia akan membuktikan eksepsinya, Pak. Nah kalau pengacara kalau jaksa pasti akan membuktikan dakwaannya. Nah kalau dari fakta persidangan, pendapat kami dan penilaian kami sudah bisa membuktikan tentang ya eksepsi kami. Ya intinya bahwa dia tidak ada PPH itu sudah jelas. Kemudian juga masa
masalah barang bukti itu kan langsung disita dari dia. Padahal penyidikan narkotika itu kan kalau menurut pendapat kami itu kan barang bukti itu harus melekat dari dia. Itu baru, nah, itulah kenapa dalam penyidikan narkotika itu kan waktunya kan panjang untuk menempatkan seorang tersangka, karena dia harus mencari bukti yang melekat. Nah sekarang kan dari pantau sidang ini kan yang asli melekat kepada Amar kan belum terlihat kalau menurut kami ya. Nah, sekarang apa yang langsung itu kan disita antara keterangan dari petugas lapas dengan penyidik kan berbeda, Pak. Kata kalau di BAP-nya 3 dari saksi penggeledahan, polisi tidak pernah melakukan penggeledahan, ya kan? Nah, kemudian dari pihak lapas yang melakukan penggeledahan dia bukan polisi. Nah ini aja kan jadi saksi yang itu yang ditampilkan oleh jaksa aja udah dia tidak sinkron, tidak apa ya? Ya nama saksi itu kan saling mendukung. Ini kan bertentangan. Nah, kemudian kan kita lihat juga saksi yang jadi kunci di sini adalah kan untuk Ahmad Doni ya, kan hasil penggeledahan Pak Eka Kertaraja ya, hukum ya. Nah ternyata kan di persidangan keterangan saksi semalam itu kan saksi fakta yang mantan napi, yang menurut dia juga adalah sebagai apotek di sana, ada bukti transfer ke rekeningnya Pak Eka kan. Nah terus apakah bisa ini kualitas dan integritas saksi ini kita bisa percaya? Ini kan. Jadi kejujuran dari saksi itu bisakah kita percaya jadinya kan? Satu pertanyaan lagi wajar, Pak Jon kan sebut ada dana aliran, ya kan, yang 300 juta. Akhirnya kan negara turun nih, itu di Sumedang. Yang bilang dana aliran itu siapa, Pak? Saya nggak pernah mengatakan. Nah, maksudnya ada indikasi yang 300 juta itu kan, ada indikasi ke situ arahnya. Itu kan pengakuan dari Iya. para terdakwa, bukan. Kalau dana aliran seperti Pak Eka semalam itu kan ada aliran rekening. Nah kalau masalah dana yang 300 juta ini kan pengakuan para terdakwa bahwa mereka ya diminta kan. Nah, itu. Tapi kalau untuk Yusri Mahendra turun tangan langsung meneliti terkait dugaan itu, Pak Jon sebagai kuasa hukum dan tanda kutip bagus atau enggak? Ya alhamdulillah Pak, ya harusnya memang itulah. Memang Menko tugasnya mengkoordinasikan kan. Ya kalau ada isu-isu itu ya dari masyarakat, ya beliau menginvestigasi. Tapi investigasi itu jangan investigasi material Pak. Itu nggak akan ketemu. Karena kenapa? Kalau investigasi material itu kan harus dibuktikan, mungkin bukti transfer apa. Ini kan baru kalau dari penggeledahan dakwah kan diminta Pak ya. Nah, tapi kan mereka tidak mau ngasih, dia nggak akan ketemu kalau apanya. Tapi kan ya pastilah Pak Yusril kan sebagai Menko pasti adalah ya teknik untuk apakah semacam pengakuan yang terdakwa ini, isu ini bisa terbukti dan tidak, pasti ada tekniknya Pak. Mereka kan pasti punya. Karena Menko mengkoordinir kan, di sini kan ada nanti peran yang intelijen, kemudian kan bisa juga perannya ya siber ya kan, ya menurut saya itu nggak perlu kita ajarin lah, itu memang pasti kalau benar-benar diungkap itu pasti akan bisa didapat oleh Pak Yusri. Oke. Makasih Bang.